Pasar Tanah Merah, pusat perniagaan yang dulu ramai dengan suara tawar-menawar, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Setiap pedagang tahu bahwa di balik hiruk-pikuk jual-beli, ada sosok yang mengendalikan segalanya dengan tangan besi, Hercules, preman sadis yang tak segan-segan menghancurkan siapapun yang menentangnya. Pemerasan, penganiayaan, hingga hilangnya beberapa pedagang yang berani melawan sudah menjadi bagian dari terornya. Polisi tak berdaya, sementara warga hanya bisa pasrah. Namun, semua itu akan berubah. Karena hari ini, seorang prajurit Kopassus telah menyusup ke dalam dunia mereka. Dila, seorang prajurit Kopassus dengan kecantikan yang memikat namun penuh ketegasan, menapakkan kakinya di pasar itu dengan pakaian sederhana. Matanya tajam mengamati sekeliling, mencari celah dalam kekaisaran kriminal yang dikuasai Hercules. Ia telah mendapatkan misi rahasia langsung dari atasannya, menyusup ke dalam pasar dan mengumpulkan bukti sebelum melakukan penindakan. Menyamar sebagai seorang pedagang kelontong, Dila harus berbaur dengan para korban kejahatan Hercules, merasakan ketakutan mereka, dan menemukan cara untuk menjatuhkan sang tiran tanpa membuatnya curiga. Angin sore membawa aroma tanah basah bercampur bau amis ikan dan sayuran busuk yang berserakan di sudut-sudut pasar. Dila berjalan perlahan melewati lorong-lorong sempit, mengamati bagaimana preman-preman Hercules beroperasi. Seorang ibu penjual sayur gemetar saat menyerahkan setumpuk uang kepada pria berbadan kekar yang berdiri di hadapannya. "Jangan telat minggu depan, Bu," suara preman itu dingin. "Atau lapakmu kami bakar." Tak ada keberanian di mata wanita itu, hanya kepasrahan. Dila mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Seorang anak kecil berlari kencang, membawa sekantong roti di tangannya. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Di belakangnya, dua pria berbadan besar mengejarnya dengan wajah marah. "Berhenti, dasar bocah sial. Berani kau mencuri dari toko kami," teriak salah satu preman. Anak itu menabrak seorang pedagang buah dan jatuh terjerembab, roti yang ia bawa terlempar ke tanah. Sebelum ia sempat bangkit, salah satu preman itu menendangnya hingga anak itu meringkuk kesakitan. Dila tak bisa tinggal diam. Dengan langkah cepat, ia menghampiri si preman dan mencengkeram lengannya kuat-kuat. Mata preman itu membelalak kaget, lalu tertawa meremehkan saat melihat wajah cantik Dila. "Mau sok jadi pahlawan, Nona?" ejeknya. Dila hanya tersenyum tipis, lalu dengan satu gerakan cepat, ia memelintir lengan pria itu ke belakang, membuatnya berteriak kesakitan. Preman yang satu lagi mencoba menyerang, tetapi dalam sekejap, Dila menendangnya hingga jatuh tersungkur ke tanah. Orang-orang di pasar terkejut, tak ada yang berani melakukan apa yang baru saja dilakukan wanita itu. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Seorang pria bertubuh raksasa, dengan bekas luka di wajahnya, melangkah maju dari kejauhan. Tatapan matanya tajam seperti elang, penuh kemarahan. Hercules telah mendengar keributan itu, dan kini ia berdiri menatap Dila dengan penuh minat. "Siapa kau?" Suaranya berat dan mengandung ancaman. Dila menatapnya tajam, menyadari bahwa misinya baru saja dimulai. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa ini adalah awal dari pertempuran panjang yang akan ia hadapi. Dengan kepala tegak, Dila melempar senyum tipis, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku hanya pedagang biasa, yang tidak suka melihat orang lemah ditindas." Kata-kata itu mengundang tatapan penasaran dari para pedagang yang selama ini bungkam dalam ketakutan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang cukup berani menantang Hercules. Di tengah ketegangan yang menggantung di udara, Dila tahu bahwa langkahnya di medan pertempuran ini baru saja dimulai. Ia harus bermain cerdas, menyusup lebih dalam, dan menghancurkan kekaisaran Hercules dari dalam. Tanpa disadari, ia telah mengubah arah sejarah di pasar Tanah Merah. Kini, ia bukan hanya seorang prajurit dalam penyamaran, ia telah menjadi ancaman bagi penguasa kegelapan pasar itu. Mata-mata tajam Hercules masih menatap Dila, mencoba menembus lapisan keberaniannya. Keheningan menyelimuti pasar Tanah Merah, semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dengan satu gerakan tangan, Hercules memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Menarik gumamnya sambil menyeringai, sebelum berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan atmosfer mencekam di belakangnya. Dila tidak terkejut, Hercules bukan tipe orang yang bertindak gegabah. Dia pasti sedang mencoba memahami siapa sebenarnya wanita yang berani menantangnya.
Dila tahu dia harus lebih berhati-hati sekarang. Jika tadi ia hanya sekadar penyusup, kini dirinya telah menjadi target perhatian Hercules. Tanpa menunggu lama, ia segera kembali ke lapaknya yang baru ia dirikan. Dengan hati-hati, ia mengamati pasar dari balik meja jualannya, memperhatikan bagaimana sistem pemerasan berjalan. Setiap pedagang dipaksa membayar upeti kepada kaki tangan Hercules, dan mereka yang berani melawan akan mendapat balasan kejam, lapak mereka dihancurkan, barang dagangan dicuri, atau lebih buruk lagi, mereka bisa menghilang tanpa jejak. Malam itu, Dila tidak langsung kembali ke tempat persembunyiannya. Ia memilih untuk berbaur dengan para pedagang, mendengarkan cerita mereka. Seorang pria tua bernama Pak Karso, yang sudah berdagang lebih dari 30 tahun, bercerita dengan suara lirih, seakan takut kata-katanya akan sampai ke telinga orang yang salah. Dulu pasar ini ramai, enduk. Tapi sejak Hercules datang, semua berubah. Banyak yang terpaksa pergi, yang tersisa hanya mereka yang tak punya pilihan. Mata lelaki itu berkaca-kaca, menggambarkan betapa mencekamnya hidup di bawah bayang-bayang teror Hercules. Dila menatapnya penuh empati. Ia sudah terbiasa menghadapi musuh di medan perang, tetapi kali ini, yang ia hadapi bukan hanya sekumpulan kriminal, melainkan sistem ketakutan yang telah mendarah daging. Jika ia ingin menjatuhkan Hercules, ia harus melakukannya dengan strategi yang tepat. Bukan hanya menyerang, tetapi juga mengembalikan keberanian kepada orang-orang yang selama ini terbungkam dalam ketakutan. Di sudut pasar yang gelap, dua pria berbadan besar memperhatikan Dila dengan penuh kewaspadaan. Mereka adalah mata-mata Hercules, yang telah diperintahkan untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan tato naga di lengannya, menyeringai sinis. Dia bukan pedagang biasa, bisiknya pada rekannya. Hercules ingin kita cari tahu siapa dia sebenarnya. Mereka berdua kemudian pergi, merancang rencana untuk menggali lebih dalam tentang sosok misterius yang tiba-tiba muncul di pasar mereka. Saat malam semakin larut, Dila berjalan melewati gang-gang kecil yang sepi, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, instingnya sebagai prajurit Kopassus mengatakan sebaliknya. Langkah kakinya yang ringan mendadak berhenti di ujung gang ketika suara langkah lain terdengar di belakangnya. Dalam sekejap, dua pria bertubuh besar muncul dari bayangan dan mengepungnya. Hercules ingin bicara denganmu, kata salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Dila hanya tersenyum tipis. Ia sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Tanpa peringatan, pria bertato naga itu mencoba mencengkeram lengannya, tetapi dengan refleks secepat kilat, Dila mengelak dan melancarkan serangan balik. Dalam hitungan detik, ia menjatuhkan satu dari mereka dengan pukulan telak ke tenggorokan, sementara yang lainnya terhuyung mundur setelah menerima tendangan keras di perut. Kedua pria itu terkapar, meringis kesakitan di tanah. Katakan pada Hercules, ujar Dila dingin, aku tidak suka diancam. Dengan tenang, ia meninggalkan gang itu, membiarkan kedua anak buah Hercules tergeletak dalam rasa malu dan kekalahan. Namun, Dila tahu, ini baru permulaan. Hercules pasti akan membalas. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh pria itu akan melangkah untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam kegelapan malam, Dila mengukir strategi dalam benaknya. Ia tidak hanya datang untuk melawan, tapi untuk menghancurkan teror yang telah berakar di pasar Tanah Merah. Pertempuran baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana pasar Tanah Merah terasa lebih tegang dari biasanya. Bisik-bisik mulai beredar tentang dua anak buah Hercules yang ditemukan babak belur di gang semalam. Beberapa pedagang yang mengetahui kejadian itu mulai menatap Dila dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Ia telah melakukan sesuatu yang tak seorang pun berani lakukan, menantang Hercules secara langsung. Namun, Dila tahu bahwa tindakan kecilnya itu bukanlah kemenangan, melainkan pemicu dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan, beberapa preman terlihat berkumpul di depan salah satu lapak. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pipinya, yang dikenal sebagai Budi, tangan kanan Hercules, berdiri di tengah kerumunan dengan wajah murka. Ia menatap tajam ke arah Dila, lalu dengan suara lantang, ia berteriak, siapa di antara kalian yang membuat anak buah kami babak belur semalam? Suaranya bergema di seluruh pasar, membuat orang-orang menundukkan kepala, takut terlibat dalam masalah yang bukan urusan mereka. Dila yang tengah menyusun barang dagangannya tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak terhindarkan. Dengan langkah santai,
Ia berdiri dan berjalan mendekati Budi, menatapnya tanpa gentar. Mungkin mereka pantas mendapatkannya, ujarnya dingin. Kerumunan pedagang langsung menahan napas. Tidak ada satupun yang pernah berbicara seperti itu kepada anak buah Hercules sebelumnya. Budi menyipitkan mata, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan orang biasa. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Budi melayangkan pukulan ke arah wajah Dila. Namun, Dila yang telah terlatih dalam pertarungan jarak dekat dengan mudah menghindarinya. Dengan cepat, ia membalas dengan satu pukulan keras ke perut pria itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Pasar yang awalnya sunyi, kini berubah menjadi hiruk-pikuk kepanikan. Beberapa preman lain mulai maju, bersiap menyerang, tetapi Budi mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. "Aku sendiri yang akan membereskannya," katanya dengan nada penuh amarah. Dila tersenyum tipis. Ia sudah menghadapi lawan yang lebih tangguh dari Budi sebelumnya, dan ia tahu cara menaklukkannya. Budi kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi pukulan cepat. Dila menghindar dengan gesit, lalu menggunakan momentum untuk menjegal kakinya. Budi terjatuh keras ke tanah, menciptakan debu yang berterbangan. Orang-orang di pasar mulai membisikkan sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, ada harapan. Seseorang akhirnya berani melawan penguasa mereka. Budi terengah-engah di tanah, wajahnya merah padam menahan malu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita, yang bahkan baru ia temui, telah mengalahkannya dengan begitu mudah. Namun, sebelum ia bisa bangkit, suara berat menggema dari kejauhan. "Cukup!" Semua orang menoleh, dan di sana, berdiri Hercules dengan tatapan dingin. Langkahnya perlahan, penuh wibawa gelap yang membuat siapapun bergidik. "Jadi, ini orangnya?" tanyanya sambil menatap Dila dengan minat yang terselubung. Dila tidak bergeming, menatap Hercules dengan ketenangan yang sama. Ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hercules bukan sekadar preman jalanan, ia adalah pemimpin yang cerdas, kejam, dan tidak akan membiarkan siapapun menggoyahkan kekuasaannya tanpa perlawanan. "Aku sudah lama tidak melihat seseorang berani sepertimu," lanjutnya. "Tapi keberanian saja tidak cukup untuk bertahan di sini." Angin berhembus membawa aroma ketegangan yang semakin menebal. Dila tahu, ini adalah titik balik dalam misinya. Jika ia ingin menjatuhkan Hercules, ia harus masuk lebih dalam ke dalam permainan yang sedang dimainkan. Dengan suara yang tenang namun penuh tantangan, ia menjawab, "Kita lihat saja siapa yang bertahan lebih lama." Pasar kembali sunyi, tetapi dalam kesunyian itu, sebuah perang telah diumumkan, perang antara ketakutan dan keberanian, antara kekuasaan dan perlawanan, antara Hercules dan Dila. Sejak pertarungannya dengan Budi dan pertemuannya dengan Hercules, Dila merasa seluruh pasar Tanah Merah kini menjadi mata-mata yang mengawasinya. Setiap langkahnya seolah diiringi tatapan penuh curiga, setiap kata yang ia ucapkan mungkin saja diteruskan kepada orang-orang Hercules. Ia telah menarik perhatian sang penguasa pasar, dan itu berarti bahaya mengintainya dari setiap sudut. Namun, Dila bukan prajurit yang mudah gentar. Ia sudah memperhitungkan risikonya sejak awal, dan ini hanyalah bagian dari permainannya. Malam itu, Dila kembali ke tempat persembunyiannya, sebuah rumah tua yang ia sewa sebagai bagian dari penyamarannya. Saat ia membuka pintu, matanya segera menangkap sesuatu yang tidak biasa. Lampu di dalam sudah menyala, meskipun ia yakin telah mematikannya sebelum pergi. Refleksnya langsung bekerja. Dengan cepat, ia menghunus pisau lipat yang selalu ia simpan di pinggang dan bergerak dengan langkah senyap. Perlahan, ia mendekati ruang tengah, napasnya teratur, fokusnya tajam. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari sudut ruangan. "Aku harap kau nyaman di tempat ini." Dila langsung berputar, pisau masih erat di genggamannya. Dari bayangan, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka muncul, senyumannya mengandung ancaman. "Bos ingin mengingatkanmu," lanjut pria itu, matanya meneliti Dila dari ujung kepala hingga kaki. "Kau mungkin bisa melawan beberapa anak buahnya, tapi jangan berpikir kau bisa melawan semuanya." Dila tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia menatap pria itu dengan dingin, lalu menurunkan pisaunya perlahan, membuatnya terlihat tidak terancam. Namun, dalam sekejap, ia melesat maju, menangkap tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Pria itu berteriak kesakitan, tetapi sebelum ia sempat melawan, Dila menekan pisaunya ke lehernya. "Katakan pada bosmu," bisiknya tajam, "aku bukan orang yang bisa diintimidasi."
Pria itu terengah-engah, tetapi ia masih menyeringai meski dalam posisi terpojok. Kau akan menyesal, katanya sebelum Dila melepaskannya dengan kasar. Tanpa banyak bicara, pria itu pergi, meninggalkan Dila dengan pikirannya sendiri. Ia tahu ancaman ini hanyalah permulaan. Hercules sedang menguji batasnya, mencari celah untuk membuatnya goyah. Tapi jika pria itu mengira Dila akan mundur, ia sangat salah. Keesokan harinya, suasana di pasar terasa lebih suram dari biasanya. Dila mendengar desas-desus bahwa salah satu pedagang, Pak Karso, telah menghilang semalam setelah terang-terangan berbicara dengannya. Hatinya mendidih. Ini bukan hanya ancaman, ini peringatan nyata dari Hercules. Ia tidak hanya ingin menakuti Dila, tetapi juga ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa siapapun yang berani berpihak padanya akan mendapat balasan yang mengerikan. Dila mengepalkan tangan, ia harus bertindak lebih cepat. Jika Hercules mulai menargetkan orang-orang yang bahkan tidak bersalah, itu berarti ia mulai merasa terancam. Itu adalah celah yang bisa Dila manfaatkan. Ia tidak hanya akan melawan, tapi juga akan membalikkan keadaan. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan lapaknya dan berjalan lurus ke arah markas Hercules, sebuah bangunan kumuh di belakang pasar yang dijaga ketat. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang yang terkejut melihatnya bergerak tanpa rasa takut. Hari ini, ia akan mengirim pesan kepada Hercules bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Bahwa ia adalah badai yang datang untuk menghancurkan kerajaan kejahatannya. Langkah Dila mantap saat ia menuju markas Hercules. Bangunan itu kumuh, tetapi aura kekuasaan yang memancar darinya membuat siapapun yang lewat enggan mendekat. Dua pria bertubuh besar berjaga di depan pintu, tatapan mereka penuh kecurigaan saat melihat Dila datang dengan kepala tegak. Salah satu dari mereka melangkah maju, menyilangkan tangan di dada. "Kau tidak diundang," katanya dengan suara berat. Dila hanya tersenyum tipis. "Aku tidak butuh undangan," jawabnya dingin. Tanpa menunggu tanggapan, ia melangkah lebih dekat. Salah satu penjaga mencoba menghalangi jalannya, tetapi dalam sekejap, Dila bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia memiting leher pria itu dan membantingnya ke tanah dengan mudah. Penjaga lainnya mencoba menyerang, namun Dila menghindar dan melumpuhkannya dengan satu tendangan ke perut. Kedua pria itu tergeletak, mengerang kesakitan. Pintu markas terbuka perlahan, dan di dalamnya, Hercules telah menunggu. Ia duduk di kursi kayu besar, dikelilingi beberapa anak buahnya yang siap bertindak kapan saja. Matanya meneliti Dila dengan penuh minat, sementara senyum tipis terukir di wajahnya. "Kau memang berani," katanya, suaranya penuh ketenangan yang berbahaya. "Tapi berani saja tidak cukup untuk melawan aku." Dila melangkah ke dalam tanpa rasa gentar, menatap Hercules langsung di matanya. "Kau menculik Pak Karso," katanya tajam. "Aku ingin dia kembali dalam keadaan selamat." Ruangan yang semula penuh obrolan mendadak sunyi. Anak buah Hercules saling berpandangan, tidak percaya ada seseorang yang berani menuntut sesuatu dari bos mereka. Namun, Hercules hanya tersenyum kecil, seolah menikmati keberanian Dila. "Kau pikir bisa datang ke tempatku dan memberi perintah?" Hercules tertawa pelan, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Pak Karso adalah contoh. Aku ingin semua orang di pasar tahu apa yang terjadi jika mereka melawan." Tatapannya semakin dingin, "Dan aku ingin kau tahu bahwa kau bukan pengecualian." Dila menahan amarahnya. Ia tahu bahwa meledak dalam kemarahan hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Ia harus tetap tenang, berpikir strategis. "Kau bisa menindas mereka selama bertahun-tahun, Hercules," katanya dengan nada rendah namun penuh ketegasan. "Tapi kali ini berbeda. Aku tidak akan berhenti sampai kau tumbang." Senyum di wajah Hercules menghilang perlahan. Ia menatap Dila dengan tajam, lalu mengangguk kecil. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat," katanya. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Dua pria kekar melangkah maju, bersiap menyerang Dila. Dila tahu ini jebakan. Ia datang sendirian ke sarang singa, dan kini singa itu hendak menerkamnya. Namun, ia tidak gentar. Dengan tubuh tegak dan mata tajam, ia bersiap menghadapi pertarungan. Ini bukan sekadar perkelahian, ini adalah langkah pertama dalam menghancurkan kerajaan kejahatan Hercules. Dan ia akan memastikan bahwa ia menang. Dua pria kekar yang diperintahkan Hercules mulai bergerak, mengitari Dila dengan langkah penuh keyakinan. Mereka tidak melihatnya sebagai ancaman, hanya sebagai seorang wanita yang terlalu berani. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan kepala pelontos dan otot.
menonjol, menyeringai sambil mengepalkan tinjunya. Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Katanya dengan nada mengejek. Dila tidak menjawab, ia hanya menajamkan fokusnya, memperhitungkan setiap gerakan mereka. Dalam sekejap, pria pelontos itu melesat ke arahnya dengan pukulan keras. Dila menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan tendangan samping yang tepat menghantam rusuknya. Pria itu terhuyung, tetapi rekannya yang lebih besar langsung menyerang, mencoba menangkap Dila dalam cengkeraman maut. Namun, Dila sudah mengantisipasi. Ia menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari serangan itu, lalu memutar tubuhnya dan menyikut leher lawannya. Pria besar itu menggeram, mencoba memukul balik, tapi Dila lebih cepat. Dengan teknik bela diri yang terlatih, ia melompat, menggunakan lututnya untuk menghantam rahang pria tersebut. Suara benturan keras terdengar, dan tubuh besar itu terjatuh dengan dentuman ke lantai. Pria pelontos yang tadi sempat mundur, kini kembali menyerang dengan kemarahan yang membara. Ia mengayunkan tinjunya dengan kekuatan penuh, tapi Dila menangkap lengannya dan memutarnya dengan cekatan, membuat pria itu berteriak kesakitan sebelum ia jatuh tersungkur. Dalam hitungan detik, dua lawannya sudah tak berdaya. Ruangan mendadak hening. Anak buah Hercules yang lain menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa dua petarung terbaik mereka dikalahkan oleh seorang wanita dalam waktu singkat. Hercules sendiri masih duduk di kursinya, tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Aku harus mengakui, katanya, suaranya tetap tenang. Kau bukan orang biasa. Dila tetap waspada, menatap Hercules tanpa berkedip. Lepaskan Pak Karso, ujarnya tegas. Atau kau akan melihat lebih banyak orangmu jatuh. Hercules terkekeh pelan, lalu berjalan mendekatinya. Kau mengingatkanku pada seseorang, katanya. Dulu, ada seseorang sepertimu yang mencoba melawanku. Kau tahu apa yang terjadi padanya? Ia menatap Dila tajam, kemudian berbisik, dia menghilang. Ancaman itu tidak membuat Dila gentar. Ia malah semakin yakin bahwa Hercules harus dihentikan. Aku berbeda, balasnya. Aku tidak akan menghilang. Justru kau yang akan jatuh. Suasana semakin tegang, udara terasa berat oleh ketegangan yang menggantung. Tiba-tiba, Hercules tersenyum dan bertepuk tangan. Baiklah, katanya. Kau mau Pak Karso, kau bisa mendapatkannya, tapi tidak sekarang. Ia melangkah mundur, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menahan diri. Aku ingin melihat sampai di mana kau bisa bertahan. Jadi, aku akan bermain lebih lama denganmu. Dila menatapnya tajam, tahu bahwa ini belum selesai. Hercules bukan hanya seorang preman biasa, ia adalah pemimpin yang licik dan berbahaya. Tapi Dila tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan Pak Karso, tapi tentang membebaskan seluruh pasar dari cengkeraman tirani. Pertarungan baru saja dimulai, dan Dila akan memastikan bahwa ia adalah pemenangnya. Dila melangkah keluar dari markas Hercules dengan kepala tegak, tetapi pikirannya berputar cepat. Ia berhasil menunjukkan kekuatannya, namun Hercules bukan orang yang mudah dikalahkan. Pria itu tidak marah atau panik saat anak buahnya dipermalukan, sebaliknya, ia tersenyum, seolah menikmati permainan ini. Itu berarti satu hal, Hercules sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, pasar Tanah Merah terasa lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang yang biasanya masih berbincang di warung kopi kini bersembunyi lebih awal. Ketegangan menggantung di udara. Dila duduk di sudut warung kecil, matanya mengawasi setiap gerakan di sekitar. Ia tahu Hercules tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan benar saja, di kejauhan, ia melihat beberapa pria mencurigakan. Berkeliling, mengamati tempat-tempat yang biasa ia datangi. Sebuah suara lirih menarik perhatiannya. Seorang anak kecil, kira-kira berusia 7 tahun, berlari ke arahnya dengan napas tersengal. Kakak Dila, katanya dengan wajah ketakutan. Orang-orang jahat itu datang ke rumah Pak Karso. Dila langsung bangkit, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu Hercules tidak akan menyerahkan Pak Karso begitu saja, tapi ia tidak menyangka serangannya akan secepat ini. Tanpa membuang waktu, Dila melesat menuju rumah Pak Karso. Dari kejauhan, ia melihat beberapa pria berbadan besar berdiri di depan rumah kayu sederhana itu. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu, menghantamkan benda itu ke tanah dengan keras. Keluar, Karso, suara pria itu menggema di malam yang sunyi. Atau kami akan membakar rumahmu. Dila tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan langkah ringan dan cepat,
ia mendekati mereka dari bayangan, menggunakan gelapnya malam sebagai perlindungan. Saat salah satu pria mulai menuangkan bensin ke depan rumah, Dila bergerak. Ia muncul dari belakang dan menghantam tengkuk pria itu dengan siku, membuatnya roboh seketika. Yang lainnya terkejut, tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Dila sudah melompat dan menendang dada salah satu pria, membuatnya terjungkal ke tanah. Pertarungan berlangsung sengit. Dua pria yang tersisa menyerang bersamaan, mencoba mengapitnya. Dila menghindar dengan lincah, menangkap lengan salah satu pria dan memutarnya hingga terdengar suara retakan tulang yang membuatnya berteriak kesakitan. Pria terakhir mencoba menyerang dengan pisau, tapi Dila menangkap pergelangan tangannya dan menekannya ke belakang hingga pisau itu jatuh. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam dagu pria itu dengan lututnya, membuatnya pingsan seketika. Suasana kembali sunyi, hanya terdengar erangan para pria yang tergeletak tak berdaya. Dila menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu rumah Pak Karso. "Pak, ini saya, Dila." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Pak Karso yang penuh ketakutan. "Mereka ingin membunuh saya," bisiknya. "Saya tidak bisa tinggal di sini lagi." Dila mengepalkan tangan. Hercules sudah mempercepat langkahnya, mencoba menghabisi siapa saja yang menentangnya. Ia tidak bisa lagi hanya bertahan, ini adalah saatnya menyerang. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Pak Karso, kita tidak akan lari. Kita akan melawan." Mata Pak Karso membulat, tapi di dalamnya mulai muncul secercah harapan. Dila berbalik, menatap gelapnya malam dengan tekad yang semakin menguat. Hercules telah mendeklarasikan perang, dan Dila akan memastikan bahwa ia adalah orang yang akan mengakhirinya. Pagi di pasar Tanah Merah kali ini berbeda. Tidak ada tawa riang para pedagang, tidak ada suara tawar-menawar seperti biasa. Yang ada hanyalah keheningan penuh ketakutan. Semua orang telah mendengar tentang penyerangan ke rumah Pak Karso tadi malam. Mereka tahu siapa dalangnya, tapi tidak ada yang berani bicara. Mata-mata Hercules ada di mana-mana. Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu sosok yang tetap tegak Dila. Ia berdiri di tengah pasar, membiarkan semua orang melihatnya. Ia ingin mereka tahu bahwa ia masih di sini, masih berdiri, masih berjuang. "Sampai kapan kita akan hidup dalam ketakutan?" Suaranya menggema, menarik perhatian para pedagang. Hercules berpikir dia bisa mengendalikan kalian dengan ancaman dan kekerasan. Tapi itu hanya berlaku jika kalian membiarkannya. Beberapa pedagang mulai melirik satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka, tapi juga harapan yang perlahan tumbuh. Pak Karso melangkah maju, suaranya masih gemetar tapi penuh keyakinan. "Dia benar, tadi malam mereka hampir membakar rumahku. Jika bukan karena Dila, mungkin aku sudah mati." Seorang ibu-ibu yang dagangannya sering diacak-acak preman Hercules mulai menangis pelan, menggenggam erat tangannya sendiri. Dila melihat perubahan itu. Ini yang ia butuhkan, api perlawanan. Ia melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Hercules kuat bukan karena dia hebat. Dia kuat karena kita membiarkan dia berkuasa. Tapi lihat apa yang terjadi ketika kita melawan. Aku sendirian dan aku sudah meruntuhkan orang-orangnya. Bayangkan jika kita bersama, berapa lama lagi dia bisa bertahan." Bisikan mulai menyebar di antara pedagang. Beberapa orang yang sebelumnya takut kini mengangguk pelan. Para pemuda pasar yang biasa bekerja sebagai kuli angkut mulai menggenggam tangan mereka erat, seolah-olah mereka baru menyadari bahwa mereka juga punya kekuatan untuk melawan. Namun, sebelum semangat itu membara sepenuhnya, suara tawa berat memecah keheningan. Dari arah ujung pasar, Hercules muncul dengan tenang, diiringi belasan anak buahnya yang bersenjata pentungan dan pisau. Wah, katanya dengan nada mengejek. "Lihat siapa yang mencoba jadi pahlawan." Tatapannya tajam mengarah ke Dila. "Kau pikir bisa menghasut orang-orang ini melawanku?" Dila tidak mundur selangkah pun. Ia menatap Hercules dengan dingin, kemudian berkata dengan suara lantang, "Aku tidak perlu menghasut mereka. Mereka hanya butuh keberanian untuk melihat siapa sebenarnya yang harus ditakuti di sini." Beberapa pedagang mengangguk setuju. Bahkan ada beberapa pemuda yang mulai berdiri di belakang Dila, menunjukkan bahwa mereka siap membela dirinya. Wajah Hercules mulai menegang. Ia tidak menyangka bahwa ketakutan yang selama ini ia tanamkan perlahan mulai terkikis. "Baiklah," katanya sambil melangkah lebih dekat, suaranya berubah lebih serius. "Kau ingin perang, kau akan mendapatkannya." Ia menoleh ke anak buahnya. "Hancurkan mereka."
Jeritan langsung terdengar saat anak buah Hercules menyerbu. Para pedagang berhamburan, beberapa berusaha melawan dengan peralatan seadanya. Dila langsung bergerak, menghadapi dua orang sekaligus dengan pukulan dan tendangan cepat. Para pemuda pasar yang tadi ragu kini ikut bertarung, meskipun tanpa pengalaman bertarung, mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pertempuran di pasar pun pecah, dan Dila tahu, ini bukan lagi sekadar perlawanan kecil. Ini adalah awal dari perang besar untuk merebut kebebasan mereka. Dan ia bertekad, tidak akan mundur sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Pasar Tanah Merah berubah menjadi medan pertempuran. Suara teriakan bercampur dengan dentuman pukulan dan benturan benda tumpul. Para pedagang yang semula takut, kini mulai melawan. Para pemuda pasar, yang sebelumnya hanya buruh kasar, kini bertempur dengan segala yang mereka punya, tongkat kayu, batu, bahkan tangan kosong. Dila berada di tengah pusaran itu, bergerak cepat, melumpuhkan satu demi satu anak buah Hercules dengan teknik bertarung yang presisi dan mematikan. Di sisi lain pasar, Hercules berdiri tegak, mengawasi kekacauan yang terjadi. Matanya menyipit saat melihat bagaimana Dila berhasil menyalakan api perlawanan. Ia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu orang, seluruh pasar yang selama ini tunduk padanya bisa berani mengangkat kepala. Rahangnya mengeras, dan dengan suara dingin, ia berkata pada anak buahnya yang tersisa, "Habisi dia." Sekarang, dua pria bertubuh raksasa mendekati Dila. Berbeda dengan anak buah Hercules lainnya, mereka jelas lebih terlatih. Salah satunya membawa rantai baja, mengayunkannya ke arah Dila dengan kekuatan penuh. Dila melompat ke belakang, menghindari serangan itu dengan nyaris. Tapi belum sempat ia mendarat, pria kedua sudah melayangkan pukulan keras ke arah perutnya. Dila menangkis pukulan itu dengan lengan, tapi dampaknya cukup kuat hingga ia terdorong ke belakang. Napasnya memburu. Ini bukan pertarungan biasa, Hercules telah mengeluarkan orang-orang terbaiknya. Ia harus berpikir cepat. Dengan cekatan, ia meraih sebuah tongkat kayu yang tergeletak di tanah dan bersiap menghadapi mereka. Pria dengan rantai itu kembali menyerang, kali ini lebih cepat. Dila menghindar ke samping, lalu menggunakan tongkat kayu untuk menangkis rantai yang hampir menghantam kepalanya. Namun, saat ia sibuk dengan rantai itu, pria kedua datang dari belakang, mencoba menangkapnya. Dila berputar cepat dan menghantam lutut pria itu dengan ujung tongkatnya. Pria itu berteriak kesakitan, tapi belum sempat ia jatuh, Dila sudah berbalik dan menghantamkan tongkatnya ke rahangnya, membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Pria dengan rantai melihat rekannya tumbang dan menggeram marah. Ia mengayunkan rantainya dengan lebih brutal, memecahkan beberapa meja di sekitarnya. Dila tetap tenang, menunggu momen yang tepat. Saat rantai itu kembali terayun ke arahnya, ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia maju, menangkap rantai itu dengan cepat dan membungkusnya di sekitar tongkatnya, lalu menariknya dengan keras. Pria itu kehilangan keseimbangan, dan dalam sekejap, Dila sudah berada di depan wajahnya, menghantamkan siku ke pelipisnya. Pria itu langsung ambruk. Keheningan sesaat menyelimuti pasar. Para pedagang dan pemuda yang bertarung kini berhenti, melihat bahwa dua petarung terkuat Hercules telah tumbang. Semangat mereka semakin membara. "Kita bisa menang," teriak salah satu pemuda pasar, dan pekikan dukungan pun menggema. Hercules, yang selama ini hanya mengamati, akhirnya mulai bergerak. Ia berjalan perlahan ke arah Dila, wajahnya tetap dingin tanpa emosi. "Kau lebih tangguh dari yang kuduga," katanya dengan suara rendah. "Tapi kau lupa satu hal, Dila." Ia berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan mata yang penuh ancaman. "Aku bukan hanya sekadar preman. Aku adalah raja di tempat ini." Dila menegakkan tubuhnya, menatap Hercules tanpa gentar. "Dan aku di sini untuk menjatuhkan raja yang salah," jawabnya. Angin bertiup pelan, membawa keheningan yang mencekam. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Hercules melangkah maju, tubuhnya yang kekar tampak semakin mengintimidasi dalam cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Para pedagang yang sebelumnya berani melawan kini menahan napas. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan biasa. Ini adalah duel antara dua kekuatan besar, sang penguasa pasar melawan prajurit yang datang untuk meruntuhkannya. Dila mengencangkan tinjunya, napasnya masih teratur meski tubuhnya mulai terasa lelah. Ia sudah melawan begitu banyak anak buah Hercules, tapi ia tahu pertarungan ini adalah yang sebenarnya. Hercules bukan hanya seorang preman, ia adalah petarung sejati yang hidup di dunia penuh kekerasan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan,
tapi juga kelicikan. Tanpa peringatan, Hercules menyerang. Tinju besarnya melesat dengan kecepatan yang tak terduga. Dila berhasil menghindar, tapi angin pukulan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pria itu. Hercules terus menekan, melancarkan serangan tanpa memberi kesempatan bagi Dila untuk menyerang balik. Namun, Dila bukanlah prajurit biasa. Ia membaca pola serangan Hercules, menunggu celah yang tepat. Saat pukulan Hercules sedikit melambat, Dila berputar ke samping dan melancarkan tendangan ke sisi rusuknya. Hercules terhuyung sedikit, tapi dengan cepat ia berbalik dan melayangkan sikutnya ke arah Dila. Sikut itu menghantam bahu Dila dengan keras. Rasa sakit menjalar, tapi Dila menggertakkan giginya, menahan erangan. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Dengan cepat, ia melompat ke belakang, menjaga jarak. Hercules tersenyum miring, melihat darah mengalir dari sudut bibir Dila. Aku harus mengakui, kau lebih dari sekadar wanita. Keras kepala, katanya, tapi tetap saja, kau tidak akan menang. Dila menyeka darah di bibirnya dan tersenyum tipis. Aku tidak perlu menang sendirian, katanya. Saat itu juga, terdengar teriakan keras dari arah belakang. Para pedagang dan pemuda pasar yang sebelumnya hanya menonton kini maju dengan penuh semangat. Mereka telah melihat keberanian Dila, dan kini mereka tidak lagi takut. Hercules menoleh, melihat bagaimana pasukannya sudah semakin berkurang, sementara para pedagang semakin banyak yang bergabung melawan mereka. Wajahnya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ada sedikit ketakutan di matanya. Permainanmu sudah selesai, Hercules, ujar Dila dingin. Sekarang giliran rakyat yang berbicara. Dengan amarah yang membara, Hercules mengerang dan kembali menyerang, tapi kali ini Dila sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindar dan